Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang saya hormati Prof. Mas Surhi selaku Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Patemon, Gunung Pati, PCM. Yang saya hormati narasumber pada pagi hari ini yaitu Pak Dr. Andes Nurbini dan jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, serta nikmat yang sedang kita alami pada saat ini, yaitu nikmat sehat. Sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti kajian Ahad pagi yang dilaksanakan secara online. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tautan kita, yakni Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah setia dengan ajarannya hingga yaumil qiyamah. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan, dari kader IMM UNES dan santri Pondok Pesantren Tahfidz Quran Muhammadiyah Lukman Al-Hakim Semarang. Di sini mohon izin menggantikan moderator yang belum datang. Baik, untuk pengajian Ahad pagi Masjid At-Taqwa Patemon PCM Gunung Pati 2 pagi hari ini akan diisi oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Nurbini, MSI. Beliau merupakan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang. Pagi ini beliau akan mengusung tema nasab dalam pandangan Islam. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Dr. Andes Haji Nurbini MSI, kami persilahkan. Monggo, Pak Nurbini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah pengajian Ahad pagi, pimpinan cabang Muhammadiyah Gunung Pati 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini bisa bersilaturahim. Secara khusus kami sapa Bapak Rektor Unimus, Bapak Prof. Mas Ruhi,
Kemudian Bu Siti Mutmainah, ini sudah lama sekali ini tidak berjumpa darat ini dengan beliau. Kemudian Mas Iwan, Pak Ispen, Pak Raharja, dan lain-lain yang insya Allah semuanya yang hadir pada pagi hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi saya sampaikan, merupakan kehormatan yang luar biasa. Ini diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar mengkaji ilmu agama di pimpinan cabang Muhammadiyah Gunung Pati II ini. Sebagaimana yang kita ketahui, ini narasumbernya di PCN Gunung Pati II ini biasanya ini tingkat nasional bahkan internasional. Dan alhamdulillah ya nanti kalau ada hal-hal yang kurang dimaklumi ya Prof ya. Tema kali ini yaitu tentang nasab. Ya, nasab atau garis keturunan. Jadi yang namanya keluarga itu kan merupakan embrio, merupakan awal terbentuknya suatu masyarakat. Kalau keluarganya itu baik, ya, tertata, kemudian ya anggota keluarganya tidak bermasalah, maka insya Allah masyarakat juga akan baik. Nah sebaliknya kalau masyarakatnya itu keluarganya itu rusak, tidak baik, apalagi tidak jelas gitu ya, nasabnya, tatanan keluarga, maka ini juga akan mengakibatkan rusaknya tatanan di dalam masyarakat. Nah oleh karenanya maka salah satu yang bisa membuat tatanan dalam keluarga itu baik adalah salah satunya dengan nasab, ya, atau jelasnya garis keturunan yang ada di dalam suatu masyarakat. Nah baik, ini saya akan sampaikan materi, saya akan share materi pada pagi hari ini, ya, kajian pada pagi hari ini, yaitu tentang nasab dalam pandangan Islam. Ini kok agak lemot ya. Ya, sudah bisa terlihat ya? Sampun kelihatan. Oke. Nah, oke. Jadi tentang nasab dalam pandangan agama Islam itu seperti apa? Nah, sebelumnya tadi sudah saya awali dengan pendahuluan bahwa anak itu adalah merupakan rahasia orang tua. Kenapa anak itu menjadi rahasia orang tua? Karena anak itu adalah merupakan cerminan dari orang tua. Orang Jawa bilang itu kadang kan kacang ora bakal ninggal lanjaran gitu ya. Jadi kacang panjang itu kan kalau ditanam itu kan pasti ada untuk
lanjaran. Untuk lanjaran itu untuk sandaran ya, biar tidak roboh di tanah. Nah, oleh karenanya maka kacang tidak meninggalkan lanjaran itu, kacang ora bakal ninggal ke lanjaran itu maksudnya adalah untuk memberikan penjelasan tentang anak dan hubungan anak dan orang tua, ya. Hubungan anak dengan orang tua, bahwa anak itu sifat perilakunya itu adalah ya tidak jauh dari orang tuanya. Nah, inilah yang antara lain yang dimaksud dengan anak itu adalah merupakan rahasia orang tua. Waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang. Sewaktu orang tua sudah berpulang ke rahmatullah, sudah wafat, anak itu sebagai pelanjut dan lambang keabadian. Nah, oleh karenanya maka kalau seseorang itu dengan qadarullah tidak dikaruniai atau belum dikaruniai anak, maka ini untuk melanjutkan, untuk kelangsungan keturunan, maka akan terputus. Nah, jadi anak itu sebagai penenang sewaktu orang tua masih hidup. Sewaktu orang tua sudah wafat, anak adalah sebagai pelanjut perjuangan dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan orang tua, termasuk juga ciri-ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah, soleh atau tidak soleh. Anak itu adalah belahan jantung orang tua, potongan hati orang tua. Nah, oleh karenanya begitu pentingnya eksistensi atau keberadaan anak ini dalam kehidupan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya perkawinan. Anak itu ada, itu adalah karena adanya perkawinan. Pensyariatan perkawinan ini memiliki tujuan antara lain adalah untuk berketurunan, memiliki anak yang baik, memelihara nasab atau memelihara garis keturunan. Nah, ini kalau saya ini sudah yang bisa diketahui itu sampai pada cucu saya itu sudah 6 generasi, Pak Prof. Mas Rufi. Sudah 6 generasi. Mulai dari buyut saya ini yang diketahui ya, itu yang Abdullah Matnawi, kemudian punya anak namanya Ahmad Yasir, kemudian punya anak namanya Ahmad Tayubi, ayah saya, kemudian saya Nurbini, kemudian anak saya Ra'at Nurfata, Sarah Fairuz, kemudian cucu saya 3, nah, cucu saya sudah 3 nih, Bu Mutmainah. Dan ini sudah 6 generasi. Nah, ini untuk mengetahui garis keturunan, memelihara nasab. Dan biasanya ya, meskipun dalam Islam itu kita tidak boleh membanggakan nasab, ini adalah untuk mengetahui ya. Untuk mengetahui garis keturunan. Nah, sampai dengan diketahui garis keturunan ini, bahkan sampai dari Adam ya sampai Muhammad, nah itu bisa diketahui garis keturunannya. Jadi perkawinan itu adalah untuk berketurunan atau memiliki anak yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Ini antara lain tujuan perkawinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kekuasaannya, ini mohon maaf, ini nyanya ini harusnya N-nya besar, adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. Mengetahui nasab merupakan sesuatu yang sangat penting. Setiap orang diharuskan memelihara kesucian nasabnya dengan akhlak yang mulia. Karena sebagai ikatan penyambung keturunan serta asal-usul kembalinya keturunan seseorang kepada leluhurnya. Nah, jadi tadi saya sampaikan di atas tadi, untuk mengetahui jeluntrungnya kita ini, ya, manusia itu adalah dengan diketahui melalui garis nasabnya. Oleh karenanya maka ini nasab garis keturunan ini sangat-sangat penting, harus dipelihara. Jangan dirusak, dicampur aduk ya, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Status nasab pada seorang anak itu bukan merupakan persoalan yang remeh. Jadi sesuatu hal yang penting di dalam agama Islam. Dari segi agama hal ini penting untuk menentukan, ya, garis keturunan itu, nasab itu sangat penting untuk menentukan permasalahan hukum waris. Jadi siapa yang berhak mendapatkan waris. Kemudian penting untuk menentukan wali pernikahan. Ini juga sangat penting. Karena wali nikah itu kalau nanti sampai salah, maka kasihan selamanya, ya. Hubungan suami istri, ya, perkawinan menjadi tidak sah. Meskipun mungkin secara tercatat di pemerintahan sah, tetapi menurut agama karena tidak terpenuhinya rukun-rukun dari perkawinan atau pernikahan, maka menjadikan pernikahannya tidak sah. Oleh karenanya seorang laki-laki dan seorang wanita, ya, yang dihasilkan dari pernikahan yang tidak sah karena tidak dipenuhinya rukun-rukun nikahnya, maka kalau melakukan hubungan suami istri berarti dia melakukan perzinahan, dan itu bisa terjadi selamanya. Jadi wali pernikahan itu sangat penting. Kemudian untuk menentukan kesetaraan suami terhadap istri atau kafaah dalam pernikahan, dan juga tentang permasalahan wakaf. Karena yang namanya wakaf itu maka ada persetujuan, ya, dari anggota keluarga. Nah, kemudian dari sisi pemerintahan maka akan merasa kesulitan menentukan status kewarganegaraan seseorang jika tidak jelasnya status orang tua atau status nasabnya. Nah, jadi ini beberapa hal, ya, berkaitan dengan pentingnya, ya, dan apa itu tentang nasab itu. Nah, selanjutnya pengertian nasab. Kata nasab berasal dari kata nasaba yang berarti hubungan pertalian keluarga. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab itu diambil dari bahasa Arab yang berarti keturunan, terutama pihak bapak.
Kenapa terutama dari pihak bapak? Karena nasab seorang anak itu adalah dinisbahkan kepada ayah atau kepada bapak. Kecuali nanti kalau ada hal-hal yang khusus gitu ya, maka anak itu dinasabkan kepada ibu. Misalnya hasil dari anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah. Jadi nasab itu adalah keturunan, terutama dari bapak atau pertalian keluarga. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, nasab itu adalah suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian, orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah. Jadi nasab itu adalah untuk menyandarkan, meletakkan hubungan kekeluargaan berdasarkan pada garis keturunan yang berdasarkan pada kesatuan darah, pertalian darah, sedarah. Itulah yang disebut dengan nasab menurut Wahbah Al-Zuhaili. Dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Jadi nasab itu, garis keturunan itu, ya, itu pertalian kekeluargaannya itu adalah berdasarkan hubungan darah melalui perkawinan yang sah. Jadi kalau tidak ada perkawinan, tidak ada pernikahan, maka itu bukan pertalian darah, bukan hubungan darah, bukan senasab. Nasab adalah hubungan antara orang yang satu dengan orang tua atau leluhurnya ke atas. Jadi misalnya Prof. Masruhi ya, punya ayah, kemudian punya kakek, kemudian punya buyut, dan seterusnya ke atas dari pihak laki-laki. Kemudian nasab atau keturunan yang artinya pertalian atau perhubungan merupakan indikasi yang dapat menentukan asal-usul seseorang manusia dalam pertalian darah. Jadi dengan nasab itu kita bisa mengetahui tentang jeluntrungnya manusia itu, tentang asal-usulnya manusia itu. Di dalam Al-Quran, kata nasab itu ditemukan sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama di Al-Quran surat Al-Furqan ayat 54. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basharon faja'alahu nasaban. Nah, ini nasaban. Wa sihron wa kana rabbuka qadira. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya nasab, punya keturunan, dan musoharoh, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Nanti ini ada catatan, musoharoh itu adalah hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan. Seperti menantu, ipar, mertua, dan sebagainya. Nah, dengan berkumpulnya dua keluarga, ya, dengan ikatan perkawinan, pernikahan, maka juga berkumpul dua keluarga. Hanya yang keluarga yang lain atau keluarga dari salah satu suami istri itu tidak bisa kemudian menjadi senasab atau seketurunan, sepertalian darah. Tetap dari pihak keluarga suami punya nasab sendiri, kemudian dari pihak istri punya nasab sendiri.
Kemudian yang kedua di dalam Al-Qur'an surat Shaffat ayat 158, wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaban. Walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka. Nah ini mereka ini orang-orang kafir ini mencoba-coba untuk menghubung-hubungkan nasabnya Allah dengan jin. Nah ini ya tentunya ini ya tidak benar ya. Allah itu tidak bernasab. Kemudian yang ketiga kita jumpai kata nasab itu di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 101. Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, apabila terompet kiamat ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Ini saking hebatnya guncangan kiamat, sampai-sampai sudah tidak mengenal lagi nasabnya, sudah tidak, seorang ibu tidak mengenal lagi anaknya, kandungan di dalam perut ibu langsung lahir, disebutkan dalam ayat yang lain seperti itu. Nah, jadi ini ansaba, mereka sudah tidak lagi mengenal pertalian nasab karena mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Selanjutnya konsep nasab dalam perspektif fikih. Penetapan nasab adalah dalam Islam memiliki arti yang sangat penting karena dengan penetapan nasab itu dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Di samping itu penetapan nasab merupakan hak pertama seorang anak ketika sudah terlahir ke dunia yang harus dipenuhi. Nah, oleh karenanya maka ketika bayi baru lahir, maka segera diuruskan akte lahirnya. Meskipun yang namanya akte lahir itu hanyalah catatan yang sifatnya duniawi. Tetapi itu juga sangat penting. Karena itu akan menyatat, akan mengetahui nasab dari seorang anak. Makanya ini termasuk merupakan hak pertama seorang anak. Jangan sampai anak lahir orang tua tidak mau mengakui. Dalam fikih seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Maka anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah maka sering ya disebut di masyarakat itu dengan sebutan-sebutan misalnya anak haram, ya, anak zina, anak di luar perkawinan yang sah, anak jadah dan sebagainya. Jadi untuk menentukan nasab itu harus dengan perkawinan yang sah. Nah, kemudian untuk melegalisasi status anak yang sah agar sah, agar legal tentang status anak itu, maka ada 4 syarat paling tidak yang harus dipenuhi, yaitu kehamilan. Dan kehamilan bagi seorang istri ini bukan hal yang mustahil. Artinya normal dan wajar untuk hamil seorang istri itu. Nah, ini adalah syarat yang disetujui oleh jumhur ulama, oleh kebanyakan ulama, kecuali Imam Hanafi. Menurutnya, meskipun suami istri itu tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah. Ini menurut Imam Hanafi. Ini berarti ya tidak
tidak memperdulikan apakah seorang istri itu melakukan penyelewengan atau tidak. Kemudian yang kedua, untuk bisa disebut sebagai anak yang sah itu adalah tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya 6 bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Kenapa 6 bulan? Kan kandungan itu kan umur kandungan itu kan 9 bulan 10 hari atau 9 bulanan. Ya, kadang kan ada anak yang lahir prematur. Jadi tenggang waktu kelahiran itu untuk bisa disebut sebagai anak yang sah itu paling tidak berusia di kandungan itu 6 bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Nah, ini kenapa 6 bulan tadi? Ini kita lihat di dalam Al-Qur'an bahwa soinal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Nah ini yang terakhir ini yang perlu kita catat. Mengandung sampai menyapih itu 30 bulan. Nah, jadi mari kita hitung dengan Al-Qur'an surat Luqman ayat 14 bahwa soinal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Nah ini. Dalam ayat ini menyapih anak itu adalah 2 tahun. Berarti 24 bulan. Nah tadi di dalam ayat sebelumnya ya Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15 tadi bahwa mengandung sampai menyapih itu adalah selama 30 bulan. Nah, dengan demikian maka ini menyapih usia 24 dari kelahiran dikurang 30 dikurangi 24 maka ketemu 6 bulan. Nah, inilah menghitung kenapa bahwa batas usia kandungan untuk anak itu dianggap sebagai anak dari hasil perkawinan yang sah itu adalah minimal 6 bulan. Kemudian yang ketiga untuk dapat disebut sebagai untuk melegalkan anak yang sah itu adalah anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Maksudnya kalau misalnya orang hamil itu kan biasanya rata-rata 9 bulan 10 hari. Maka anak yang lahir itu adalah tidak lebih dari 9 bulan 10 hari. Artinya dengan memperhatikan yang nomor 2 tadi, yaitu 6 bulan minimal, maka ya anak itu lahir antara usia kandungan 6 bulan sampai sampai 9 bulan 10 hari tadi. Meskipun dalam perkembangannya ini ada beberapa mazhab yang menyebutkan bahwa usia kehamilan itu ada yang mencapai 7 tahun. Wallahu a'lam. Kita belum pernah tahu ya. Jadi anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan itu. Hanya tentang hal ini masih diperselisihkan para pakar hukum Islam, yaitu tentang berapa lamanya kandungan seorang bayi atau kandungan
janin di dalam perut ibu. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah 2 tahun. Berdasarkan ungkapan dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa kehamilan seorang wanita tidak akan melebihi 2 tahun. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa masa kehamilan adalah 4 tahun. Kemudian para ulama mazhab ini menyandarkan pada riwayat yang menyatakan bahwa istri suku Al-Ajlan itu mengalami kehamilan selama 4 tahun. Sedangkan menurut mazhab Maliki, batas maksimal kehamilan adalah 5 tahun. Pendapat ini didukung oleh Al-Laits bin Sa'id dan Ibad bin Al-Awwam. 5 tahun. Bahkan menurut cerita Malik, suatu ketika ada seorang wanita hamil yang datang kepadanya sambil mengatakan bahwa masa kehamilannya mencapai 7 tahun. Ini wallahu a'lam. Tapi untuk kasus-kasus yang terakhir atau sekarang ini usia kandungan itu tampaknya tidak ada yang melebihi 1 tahun atau 9 bulanan, itu sudah maksimal. Yang ada malah lahir prematur, itu malah yang banyak terjadi. Nah, kemudian yang keempat, untuk bisa dikatakan legal anak yang sah itu adalah suami tidak mengingkari anak tersebut melalui li'an. Nah, ini. Jadi jika seorang laki-laki ragu-ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masa kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara li'an. Jadi misalnya begini, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang suami ya, ini sudah lama tidak berhubungan dengan istri, tapi kok tiba-tiba istrinya hamil, maka suami wajib curiga atau suami boleh curiga bahwa itu kehamilan itu adalah bukan dari hasil benih seorang laki-laki. Atau juga semisalnya seorang suami mengetahui istrinya selingkuh tetapi tidak memiliki saksi, maka suami bisa melakukan li'an itu. Li'an itu apa? Li'an itu adalah sumpah. Sumpah ya, bahwa maka nanti li'an ini nanti juga 2 orang sumpah dalam melakukan sumpah ini. Suami dan istri. Misalnya suami tadi dengan kasus-kasus di atas tadi, maka kemudian dia bersumpah sebanyak 4 kali atas nama Allah, ya, bahwa dirinya sang suami itu mengetahui bahwa istrinya selingkuh 4 kali. Kemudian juga bersumpah misalnya bahwa saya selama beberapa tahun terakhir, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun terakhir tidak pernah berhubungan dengan istri saya misalnya. Kok tiba-tiba istri hamil? Maka suami bersumpah bahwa dia tidak menggauli istrinya. Maka berarti kandungan itu adalah bukan dari keturunannya. Bersumpah 4 kali atas nama Allah. Sebaliknya, kalau istri juga tidak terima dengan tuduhan suami, maka istri juga melakukan sumpah sebanyak 4 kali juga atas nama Allah. Kemudian yang kelima, sumpah yang kelima itu dengan mengucapkan laknat Allah akan menimpanya kalau berbohong. Ini li'an ya. Baik, kita teruskan. Ini masih banyak ini Mas Dimas. Ini sudah jam berapa ya? HP saya enggak. Jam 6.45 Pak. Oh, masih 15 menitan ya. Baik.
menurut Dr. Abdul Karim Zaidan, seseorang boleh menasabkan dirinya kepada seseorang atau ayahnya apabila sudah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, seorang anak yang lahir dari seorang perempuan memang benar hasil perbuatannya dengan suaminya. Nah ini, meskipun kadang juga untuk mengetahui, memastikan bahwa itu adalah perbuatannya dengan suaminya itu juga kadang sulit juga ya, karena ada ketidaktahuan. Oleh karenanya inilah pentingnya kita itu menikah atau menikahi seorang istri yang solehah. Kemudian yang kedua, ketika perempuan hamil, waktunya tidak kurang dari waktu kehamilan pada umumnya. Nah tadi kalau kita sebutkan di atas tadi ya, minimal 6 bulan dari perkawinan dan lahir tidak kurang dari batas maksimal usia kandungan. Meskipun untuk menentukan maksimal ibu hamil itu tadi ada macam-macam tadi. Tetapi yang rata-rata yang kita ketahui ya, terutama di Indonesia ini, yaitu usia kandungan itu adalah 9 bulan 10 hari. Kemudian yang kedua, ketika perempuan hamil, yang ketiga ya, suami tidak mengingkari anak yang lahir dari istrinya. Tadi juga ada tadi ya. Kalau mengingkari berarti harus dengan li'an. Harus dengan li'an tadi. Selanjutnya konsep nasab dalam perspektif kompilasi hukum Islam. Nah, ini maksudnya dalam undang-undang perkawinan ya. Maka ini disebut dengan kompilasi nasab ya, yang didasarkan pada hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 99 disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sama dengan tadi ya. Anak itu lahir dari perkawinan yang sah. Kemudian ayat 2, hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Nah ini kalau yang nomor 2 ini nampaknya Bu Dr. Ratna, Bu Dr. Mutmainah ini yang paham ini ya. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim. Nah ini berarti misalnya dengan menggunakan metode bayi tabung. Ya. Bayi tabung itu kan pembuahannya itu dilakukan di luar rahim, yaitu dalam sebuah tabung, sebuah alat ya, yang karena berbentuk seperti tabung maka sering disebut dengan bayi tabung. Jadi itu nah tetapi syaratnya ya untuk bayi tabung itu adalah syaratnya sperma dan ovum itu harus dari pasangan suami istri yang sah. Jadi tidak boleh donor sperma. Harus dari suami istri yang sah. Bayi tabung itu. Dan kemudian ditanamkan di dalam istri yang sah juga. Tidak boleh dititipkan kepada wanita lain, termasuk istri dari suami, salah satu istri dari seorang suami. Misalnya suami itu punya istri 1, 2, 3, atau 4. Nah, kemudian karena mungkin istri yang pertamanya itu ada gangguan rahimnya, sehingga kalau kemudian nanti hamil itu nanti akan berbahaya. Kemudian hasil pembuahan di luar rahim tadi kemudian dititipkan di istrinya yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat, maka itu tidak boleh. Jadi harus hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
Nah, kemudian masalah nasab juga dipaparkan dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan yang berbunyi bahwa keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. Sebaliknya, keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Kemudian dalam pasal 43 dan 44 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan, ya, pasal 43, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Nah, ini juga sesuai dengan Islam. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian yang ayat 2, kedudukan anak tersebut pada ayat 1 selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian pasal 44 Undang-Undang Perkawinan ayat 1, seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. Nah, jadi suami boleh menyangkal. Ini juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Islam tadi dengan menggunakan li'an tadi. Nah, kemudian ayat 2, pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan. Jadi kalau seorang suami menyangkal bahwa itu bukan anaknya, kemudian dia mengajukan ke pengadilan, ya, tentang anak itu sah atau tidak sebagai anaknya, maka itu menjadi keputusan pengadilan. Nah, kemudian hal tersebut di atas sejalan dengan pasal 250 KUHP yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Ini bahasanya kok dibuat gitu. Kayak apa aja. Jadi anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung. Nah, ini beberapa hal dalam kompilasi hukum Islam dan dalam undang-undang perkawinan, ya, tentang nasab. Nah, sekarang ini masih ada dua tema, dua sub bahasan lagi, Mas Dimas. Yang pertama ini nasab anak angkat. Nah, bagaimana nasab anak angkat itu? Orang-orang Arab dahulu pada masa jahiliyah itu sudah biasa, ya. Mereka banyak yang menyandarkan orang lain dengan nasabnya, dengan sesukanya, dengan jalan mengambil anak angkat. Kebiasaan pada masa jahiliyah pada waktu itu seseorang itu memilih anak-anak kecil untuk dijadikan anak, kemudian diumumkan. Maka kemudian si anak yang diangkat tersebut menjadi satu dengan anak-anaknya sendiri, maksudnya dengan anak-anak kandungnya. Menjadi satu keluarga, sama-sama senang, sama-sama susah, serta mempunyai hak yang sama. Itu pada masa Arab jahiliyah dulu. Dan juga Nabi Muhammad sendiri juga mengangkat seorang anak, ya, yaitu yang bernama Zaid bin Harisah. Meskipun sebenarnya itu bukan yang mengangkat, itu bukan Nabi Muhammad sendiri, tetapi hadiah, ya, dari istrinya. Jadi sejak zaman Zaid waktu itu adalah seorang anak muda yang ditawan sejak kecil dalam salah satu penyerbuan jahiliyah. Biasa pada masa jahiliyah dulu itu kan berlaku hukum rimba. Ada suku-suku, ada klan-klan. Dan mereka sering bertarung, bertempur, merebutkan pengaruh, merebutkan kekuasaan. Sehingga pada masa jahiliyah dulu, kenapa disebut Arab jahiliyah itu? Karena mereka membunuh hidup-hidup, mengubur hidup-hidup anak laki-laki, anak-anak perempuan mereka.
Karena anak perempuan dianggapnya sebagai pengganggu, tidak bisa diajak perang. Maka ketika lahir anak perempuan menjadi aib bagi masyarakat jahiliyah pada saat itu. Nah, Zaid bin Harisah ini adalah hasil dari tawanan penyerbuan yang kemudian dibeli oleh Hakim bin Hizam untuk diberikan bibinya yang bernama Khadijah, yang selanjutnya Khadijah ini menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya oleh Khadijah setelah menikah dengan Rasulullah, yang waktu menikah belum menjadi nabi, karena Nabi menikah dengan Khadijah itu usia 25 tahun, sedangkan diangkat menjadi nabi Rasulullah itu di usia 40 tahun. Jadi ada 15 tahun dari pernikahan dengan Khadijah kepada diangkatnya menjadi nabi. Itu dihadiahkan oleh Khadijah Zaid bin Harisah ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya setelah ayah dan paman dari Zaid bin Harisah ini mengetahui keberadaan Zaid, maka kemudian ayah dan pamannya ini mendatangi Nabi untuk kemudian meminta kembali, mengambil kembali Zaid. Nah, tetapi oleh Nabi, Zaid diserahkan kepada Zaid bin Harisah ini. Disuruh memilih, mau ikut kepada ayahnya atau tetap ikut dengan Nabi Muhammad. Maka Zaid itu lebih senang dan lebih memilih Nabi sebagai ayah daripada ayah dan pamannya sendiri. Maka kemudian setelah itu Zaid bin Harisah dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW dan kemudian diangkat menjadi anak angkat oleh Rasulullah SAW, dan kemudian juga disaksikan, diproklamirkan kepada orang banyak sebagaimana orang-orang jahiliyah yang lain. Nah, kemudian sejak itu Zaid dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Ya, jadi ini terjadi pada masa sebelum kenabian Muhammad. Sehingga Zaid itu disebut dengan nama Zaid bin Muhammad, itu Nabi juga tidak protes. Ya, karena ini dilakukan terjadi pada masa sebelum kenabian beliau. Dan dia tidak, Zaid ini adalah termasuk orang yang pertama kali bekas budak, ya, bekas hamba yang memeluk Islam. Kemudian Zaid oleh orang-orang yang dinasabkan kepada Nabi Muhammad SAW itu kemudian mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, kemudian setelah datang membawa Islam ini, maka kemudian penisbatan atau penasapan Zaid dengan Muhammad SAW itu kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang agak panjang ini saya bacakan artinya saja. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dari dua buah hati dalam rongganya. Ini artinya maksudnya adalah bahwa seseorang itu tidak mungkin punya dua nasab. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar sebagai ibumu. Nah, nanti zihar itu ada penjelasannya di bawah. Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Nah ini. Dan dia Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka.
Jadi tetap harus dinasabkan kepada bapak kandungnya. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Artinya ini ya Muhammad itu dulu pernah menjadikan Zaid ya sebagai dinasabkan dengan Muhammad, Zaid bin Muhammad, enggak apa-apa, itu dianggap sebagai satu khilaf. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, zihar itu apa? Ya tadi istri-istri yang kamu zihar. Zihar itu adalah perkataan seorang suami kepada istrinya. Misalnya seorang suami mengatakan, punggungmu haram bagiku, seperti punggung ibuku. Ini maksudnya bahwa seorang suami itu berjanji tidak, kalau menghubungi istrinya itu haram. Seperti haramnya dia menggauli ibunya. Haram bagiku seperti punggungmu haram bagiku seperti punggung ibuku. Atau perkataan lain yang sama maksudnya. Ini adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab jahiliyah bahwa bila dia berkata demikian kepada istrinya, maka istrinya itu haram baginya untuk selama-lamanya. Tetapi setelah Islam datang, maka yang haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kafarat atau denda. Ini zihar, ya. Bersumpah bahwa menggauli istrinya sendiri itu haram. Itu mungkin karena saking kebenciannya dengan istrinya. Nah, kemudian maula-maula, maksudnya kalau misalnya tidak mengetahui nasab atau bapak kandung dari seseorang anak, maka panggillah ia dengan sebagai saudara-saudaramu seagama, atau panggil sebagai maulamu. Sebagai contoh misalnya, ya, jadi maula itu adalah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seseorang yang telah dijadikan anak angkat seperti Salim, ya, Salim anak angkat Huzaifah. Maka dipanggilnya karena si Salim ini tidak diketahui bapak kandungnya, maka kemudian dipanggilnya Maula Huzaifah. Maula Huzaifah. Baik, selanjutnya dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung. Ini dipahami dari lafaz wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum tadi. Jangan kamu memanggil anak angkat itu sebagai anak kandung. Anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafaz ud'auhum li'abaihim. Panggillah dengan nama bapak-bapaknya. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga. Jadi orang yang sengaja menisbatkan, menasabkan seseorang anak atau dirinya sendiri itu bukan dengan ayah kandungnya, padahal ia tahu, maka diharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari, kitab Faraid, bab barang siapa yang menisbatkan kepada selain bapaknya, jilid 4 halaman 15, hadis nomor 6766, dan juga diriwayatkan oleh Muslim. Dan untuk lebih menegaskan hukumnya,
Allah telah memerintahkan Rasulullah untuk menikahi janda atau mantan istri dari Zaid yang bernama Zainab binti Jahsy. Nah ini, jadi meskipun pada awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini enggan gitu ya, karena khawatir nanti akan mendapatkan cemoohan dari orang-orang Arab pada saat itu, ya, karena orang-orang Arab pada saat itu menganggap bahwa anak angkat itu adalah anak kandungnya dan menikahi bekas atau janda dari anak angkatnya itu juga merupakan suatu aib, maka Nabi pada awalnya tidak enggan gitu. Sampai saatnya kemudian Nabi Muhammad itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Zaid bin Harisah, anak kandung dari anak angkat dari Muhammad Rasulullah SAW itu menikah dengan Zainab binti Jahsy. Ya. Nah kemudian dalam kehidupan keluarganya Zaid dengan Zainab ini ya sering tidak ada kecocokan, maka kemudian bercerai. Meskipun Nabi pada awalnya memerintahkan kepada Zaid untuk menahannya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 37 ini. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, maksudnya kepada Zaid yang awalnya seorang budak, kemudian dimerdekakan, bahkan dimuliakan dengan diangkat anak oleh Nabi, dan engkau juga telah memberi kenikmatan kepadanya, yaitu Zaid bin Harisah, mengatakan Nabi, tahanlah untukmu istrimu dan takutlah kepada Allah. Nah ini. Maksudnya Nabi menasihati Zaid itu agar mempertahankan perkawinannya dengan Zainab tadi. Dan engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah tampakkan. Maksudnya Nabi itu enggan atau khawatir untuk menikahi janda Zaid. Dan engkau takut manusia, padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti. Maka tatkala Zaid memutuskan untuk mencerai Zainab, kami atau Allah kawinkan engkau dengan dia, supaya tidak menjadi beban bagi orang-orang mukmin tentang bolehnya mengawini bekas istri anak-anak angkatnya apabila mereka itu telah memutuskan mencerainya, dan keputusan Allah pasti terlaksana. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena anak angkat itu bukan anak kandung, maka ketika sudah dewasa menikah, nah kemudian kok bercerai, maka janda dari anak angkatnya itu halal untuk dinikahi oleh ayah angkatnya. Dan ini dicontohkan oleh Nabi untuk mendobrak kebiasaan yang terjadi pada masyarakat jahiliyah. Ya, sekaligus ini memberikan contoh bahwa itu adalah dalam Islam hukumnya boleh mengawini janda dari anak angkatnya atau menikah dengan duda dari anak angkatnya, seorang ibu atau seorang wanita boleh menikahi duda dari anak angkatnya. Kemudian tentang keberatan Nabi tadi juga disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 30-40, tidak boleh ada keberatan atas diri Nabi dalam hal yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya menurut sunnatullah pada orang-orang yang telah lalu sebelumnya. Sebab perintah Allah itu suatu ketentuan yang telah ditentukan, yaitu orang-orang yang menyampaikan suruhan Allah dan mereka takut kepadanya dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan kiranya cukuplah Allah sebagai pengira. Tidaklah Muhammad itu ayah bagi seseorang dari laki-laki kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup bagi sekalian nabi. Dan Allah Maha mengetahui tiap-tiap manusia. Nah, jadi
Karena Nabi kok mendapatkan perintah Allah menikahi Zainab, janda anak angkatnya itu kok tampak keberatan, maka langsung ditegur oleh Allah. Tidak boleh ada keberatan. Dan tidak boleh takut kepada manusia. Nah, selanjutnya, ini yang terakhir, menambahkan nama suami di belakang istri. Nah, ini biasanya kan sering ya, mencantumkan nama suami di belakang nama istri. Nah, bagaimana tentang hal ini? Ada dua pendapat. Yang pertama berpendapat itu haram, tidak boleh menambahkan nama suami di belakang nama istri. Dan yang kedua boleh, karena tidak termasuk menasabkan kepada suami. Nah, mari kita lihat yang berpendapat bahwa itu haram atau tidak boleh menambahkan nama suami di belakang istri. Jadi tidak diperbolehkan menasabkan seseorang dengan selain nama ayahnya, termasuk menggandengkan nama seorang istri dengan nama suaminya, sebagaimana banyak terjadi di negeri-negeri barat, seperti misalnya seorang wanita bernama Lilian, kemudian menikah dengan Gilbert, lalu kemudian dipanggil Lilian Gilbert. Kemudian misalnya Hillary menikah dengan Clinton, lalu dipanggil Hillary Clinton. Siti menikah dengan Ahmad, lalu dipanggil dengan Siti Ahmad, misalnya. Nah, ini kebiasaan yang terjadi di dunia barat seperti itu, termasuk juga di Indonesia juga banyak yang menggunakan seperti itu. Maka menyandarkan nama istri kepada nama suaminya atau keluarga suaminya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Hal ini termasuk di antara kebiasaan orang-orang kafir. Allah berfirman tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 5 tadi, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Nah, kemudian dalam hadis ada disebutkan, barang siapa yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan segenap manusia. Pada hari kiamat nanti Allah tidak akan menerima ibadahnya yang wajib maupun yang sunnah. Nah, ini. Jadi orang yang menisbatkan dirinya pada selain ayahnya, ayah kandungnya, ini ancamannya seperti itu. Dilaknat oleh Allah, malaikat, dan semua manusia, dan ibadahnya yang wajib maupun yang sunnah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ahmad, dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian barang siapa bernasab kepada selain ayahnya dan ia mengetahui bahwa ia bukan ayahnya, maka surga haram baginya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Nah, mungkin karena malu, ya, seorang anak merantau ke kota sukses, kemudian malu mengakui orang tuanya, apalagi sampai menjadi pemimpin, sampai nggak diketahui siapa orang tuanya. Ini Mas, naudzubillahi min dzalik, ya. Maka surga haram baginya. Kemudian juga hadis dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang menyandarkan nasab kepada selain ayahnya, sedang dia mengetahuinya, melainkan dia telah kafir. Nah, ini bahkan dihukumi kafir orang yang menyandarkan nasab itu kepada selain ayah kandungnya. Barang siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya, maka dia bukan dari golongan kami. Dan hendaklah ia bersiap-siap untuk menempati tempat duduknya di neraka. Barang siapa yang memanggil seseorang dengan kafir atau dia berkata, hai musuh Allah, padahal orang itu tidak demikian, niscaya ucapannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Nah, ini ya antara lain beberapa dasar yang dijadikan dasar tentang haramnya menggunakan, menambahkan nama suami di belakang nama istrinya. Nah, ini para istri Nabi saja itu tidak dinasabkan kepada Nabi, meskipun agungnya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di sisi manusia.
seorang nabi. Istri-istrinya tidak dinasabkan kepada nabi. Akan tetapi mereka tetap dipanggil dengan Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Zainab binti Jasi, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, yang berpendapat bahwa tidak haram, artinya boleh memasang menggunakan nama suami di belakang nama istri, berpendapat bahwa hadis-hadis yang ada di atas tadi itu tidak berhubungan dengan menambah nama suami di belakang nama istri. Hadis di atas adalah pembahasan tentang tata cara adopsi anak atau mengambil anak angkat. Dan kemudian anak itu dinisbatkan sebagai anak sendiri dan ayah sendiri. Hukum menisbatkan inilah yang tidak boleh atau haram. Jadi bukan berkaitan dengan menambah nama suami di belakang istri. Nah, pelarangan dengan mendasarkan dalil di atas dimaksudkan jika dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan sebagai anak. Sebagai contoh misalnya kata anak dengan ditambah bin, binti yang tidak pada ayah kandungnya. Nah, penggunaan kata-kata tertentu untuk menjelaskan identitas seseorang sehingga menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat atau waktu tertentu adalah tidak apa-apa selama tidak menyeret pada kesalahpahaman adanya hubungan kekerabatan yang dilarang oleh syariat Islam. Nah, ini yang terakhir ini yang harus menjadi perhatian. Maksud saya adalah kenapa kita memasang nama suami di belakang nama istri. Nah, ini kan akan bisa menjadikan kesalahpahaman dan orang akan mengira bahwa nama di belakang nama istrinya itu dikira ayahnya. Nah, ini yang akan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Nah, oleh karena itu maka menurut saya meskipun hadis-hadis di atas dan dalil-dalil di atas itu tidak secara khusus melarang tentang menambahkan nama suami di belakang nama istri, maka untuk menghindari kemadharatan, ya, kesalahpahaman tadi, maka sebaiknya tidak digunakan ya nama suami di belakang nama istri. Nah, oleh karenanya maka kalau mau memanggil nama suami, ya panggillah misalnya biasa seorang istri itu kan sering istri itu kurang dikenal di masyarakat. Sehingga kalau mau memanggil ya istri dari Pak Masruhi misalnya ya panggillah Bu Masruhi. Jangan Bu Masruhi sinten ya namanya ya enggak. Misalnya istri saya Munarsih, maka panggillah nama, kalau tidak Munarsih ya panggillah Bu Nurbini, tidak Munarsih Nurbini. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kesimpulannya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah kalian lebih berhak ditaruh namanya di belakang nama kalian daripada suami kalian. Nah, ini yang terakhir ini nasihat untuk para istri ya. Demikian Mas Dimas yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang ingin sharing, kami persilahkan. Monggo. Monggo Mas Dimas. Mic-nya belum Mas Dimas. Oh ya, baik. Terima kasih ya Pak Nurbini atas penyampaiannya. Selanjutnya ini sesi diskusi atau tanya jawab. Tadi di sini ada yang mengangkat tangan ini dari Ibu Siti. Monggo, Siti Mutmainah. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng nyuwun prisa Pak Nurbini. Di rumah sakit, karena saya sebagai orang obskin ya, seringkali
ada anak ditinggal oleh orang tuanya. Jadi entah itu bayi apa, tidak tahu apakah hasil apa, tidak tahu. Tapi hal ini frekuensinya cukup banyak, ditinggal. Kemudian itu menjadi beban rumah sakit, lebih-lebih rumah sakit bersalin. Kemudian beberapa orang dokter mau mengambil anak sebagai anak angkat. Ya. Jadi ini kan anak angkat statusnya. Lalu kalau sudah besar, anak ini bagaimana? Karena kita tidak tahu binnya siapa atau bintinya siapa. Nanti menjadi masalah pada waktu kalau dia anak laki-laki tidak terlalu bermasalah, tapi kalau anak perempuan yang menikahkan. Nah, sekarang yang saya tanyakan anak laki-laki dulu. Anak ini perlu diberitahu, teman-teman dokter itu perlu memberitahu dia itu siapa ataukah tidak sebaiknya. Karena banyak mereka takut kalau anak ini terjadi mental breakdown. Oh, ternyata aku anak angkat, cuma anak angkat. Begitu. Nah, satu itu. Yang kedua, kalau anak itu perempuan, nanti waktu menikahkan, itu ada suatu kerepotan tentu saja. Nah, ini. Saya nyun preso terutama yang pertama itu. Karena banyak anak-anak itu yang bahkan sudah pada menjadi sarjana, dikelola atau oleh teman-teman itu diambil sebagai anak angkat gitu. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Bu Mutmainah. Mas Dimas langsung ya, nanti biar nggak lupa ya. Yeah. Ya baik. Jadi ya ini problem yang terjadi di dalam masyarakat dan itu terjadi, bahkan banyak terjadi, termasuk tidak hanya di rumah sakit, bahkan di panti-panti, ya, tiba-tiba di depan rumah ada bayi, ya. Nah, termasuk juga belum yang ditemukan yang sudah dibuang, tetapi alhamdulillah atas izin Allah masih bisa diketemukan atau diketahui oleh orang dan bisa diselamatkan. Nah, ini artinya kesemuanya itu punya status yang sama, yaitu tidak diketahui asal-usulnya. Tidak diketahui siapa orang tuanya, siapa ayahnya. Dan biasanya juga ini kalau yang anak atau bayi yang dibuang itu biasanya memang mereka itu biasanya dari hasil perkawinan yang tidak sah atau anak yang tidak dikehendaki. Nah, jadi soal permasalahan ini, Ibu, tadi sudah disebutkan kalau laki-laki memang tidak masalah. Karena yang menjadi problem itu kan berkaitan nanti dengan pernikahan, perkawinan. Jadi seorang laki-laki tidak perlu wali di dalam menikah. Dia bisa menikahkan dirinya sendiri. Bukan menikahkan diri sendiri, dia bisa menikah tanpa ada wali. Nah, kemudian soal tadi pertanyaan apakah perlu diberitahu atau tidak. Jadi menurut saya tetap sebaiknya diberitahu, tetapi nanti ketika sudah dewasa. Ya. Karena nanti kalau tidak diberitahu nanti akan menuntut hak, ya, akan menuntut hak, yaitu terutama dengan hak waris. Jadi kalau anak ini anak tunggal, artinya diangkat oleh seseorang yang tidak punya anak, itu nggak begitu masalah. Jadi harta peninggalan dari ayah angkatnya itu akan bisa diberikan, tetapi itu bukan waris, itu adalah hibah dalam status. Tetapi mungkin dalam dalam pencatatan maka bisa saja kemudian dibuatkan akte dengan diberi nama ayahnya, ayah angkatnya. Tetapi kalau ayah angkat itu juga biasanya didaftarkannya ke catatan sipil itu juga diberi catatan atau diberi penjelasan ayah angkat gitu. Sehingga
kalau tidak diberitahu, ya nanti akan menuntut hak waris itu yang akan merepotkan, terutama kalau yang mengangkat itu punya anak yang lain. Karena statusnya akan berbeda. Anak angkat itu tidak punya hak waris. Nah, ini Ibu yang kemudian yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk misalnya kalau yang anak angkatnya itu adalah perempuan, maka sebagaimana di dalam hukum Islam dan juga di dalam undang-undang perkawinan itu bahwa seorang anak perempuan yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah atau akibat dari perzinahan dan semacamnya, maka nasabnya itu adalah kepada ibunya, seperti tadi sudah disebutkan. Nasabnya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki. Nggak tahu, kadang juga nggak tahu siapa yang menghamilinya. Nah, nanti pada saat menikah, maka yang menjadi wali adalah wali hakim. Tidak boleh dari saudara laki-laki ibunya atau ayah ibunya. Tidak boleh. Yang menjadi wali adalah wali hakim. Nah, saya kira ini Ibu yang bisa saya jawab. Tambah. Ayah angkatnya boleh sebagai wali hakim apa tidak? Wali hakim itu pejabat, Bu. Oh ya, oke. Okay. Ya. Jadi pejabat KUA, pejabat Kemenak, wali hakimnya. Ya. Ya. Matur nuwun, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Mas Dimas yang lain. Baik, ini ada pertanyaan terakhir ya, Pak Nurbini, karena ini sudah mendekati waktu 7:30. Sehingga tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu sekalian. Ini ada di room chat bahwasanya dari ini Bapak atau Ibu itu, Ibu atau Indri ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, bagaimana hukumnya menikahi wanita hamil? Bagaimana status nasab anak yang dikandung tersebut? Terima kasih. Ngeten, Pak Nurbini. Ya, terima kasih Mas Dimas. Wah, ini pertanyaannya abot ini. Nanti Pak Mas Ruki yang nambahin nanti terakhir nanti. Aduh, bagaimana menikahi wanita hamil? Jadi kebanyakan ulama menikahi wanita hamil itu tidak boleh. Ya. Wanita hamil tidak boleh dinikahi. Sehingga kalau mau menikahi ya nanti setelah anak itu lahir. Nah, bagaimana dengan status anak tadi? Maka status anaknya tadi ya tadi dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, dan nanti pada waktu kalau anaknya itu wanita perempuan, maka pada saat menikah maka nanti juga akan yang menikahkan itu adalah wali hakim. Kenapa tidak boleh menikahi wanita yang hamil? Karena itu tadi, untuk menjaga nasab, untuk menjaga garis keturunan, untuk menjaga pertalian darah. Karena tidak tahu ya, itu siapa yang menghamili. Kadang ya karena wanita nakal, maka kemudian mereka berganti-ganti pasangan misalnya. Maka sehingga tidak bisa diketahui status dari anak yang ada di dalam kandungan seorang ibu yang seorang wanita yang hamil tersebut. Jadi kesimpulannya tidak boleh. Monggo Pak Mas Ruki, kalau silahkan Pak Mas Ruki dijawab, ditambahi Pak Mas Ruki. Itu jawabannya sudah lengkap itu ya. Jadi memang sebagian besar ulama itu mengatakan tidak boleh, dan kalau tadi sudah disebutkan Pak Nurbini, kalau saya melihat dari aspek pendidikan. Jadi kalau ada sudah wanita hamil lalu dinikahkan, itu tidak ada efek jera.
Jadi bisa saja lalu orang melakukan hubungan bebas, kemudian setelah itu dinikahkan dan seterusnya. Jadi biarlah itu menjadi aib supaya sebuah warning ya bagi masyarakat untuk lebih melaksanakan sesuai dengan kaidah syariat Islam itu. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Nabi ini sudah tepat ya. Jadi biarlah melahirkan dulu dan anaknya nanti menjadi anak yang tidak berhak mewaris terhadap bapaknya. Itu artinya putus secara perdata juga. Terima kasih Pak Nur, ini pencerahan yang luar biasa pagi ini ya. Monggo Mas Dimas. Mas Dimas, mohon izin ini masih ada satu ini dari jauh-jauh ini Pak, dari Kalimantan Barat ini Pak, luar biasa ini. Nggih. Satu lagi nggih terakhir nggih Pak Nur Ya. ini. Saya bacakan dari Mas Hairul ini. Salam Ustadz, salam takzim Ustadz Nurbini dari Khairul Asri, Kayong Utara, Kalimantan Barat. Izin bertanya, apakah anak hasil pezinaan berhak mendapat hak waris dari ayahnya? Ngaten, Ustadz, monggo. Oke, terima kasih. Jadi Pak Khairul Asri ya dari Kalimantan Barat. Ya, alhamdulillah saya pernah ke Kalimantan Barat ke ada adik ipar saya di Kalimantan Barat baik. Saya kira ini tadi sudah dijelaskan di atas ya bahwa anak dari hasil perkawinan yang tidak sah ini artinya juga sama dengan anak yang dari hasil perzinahan, maka dia berarti bukan anak kandung dari seorang suami atau dari seorang ayah. Dengan demikian maka statusnya adalah dia bukan satu nasab. Dengan demikian maka ya dia tidak berhak ya untuk mendapatkan hak waris. Tetapi dia hanya akan mendapatkan hak waris dari ibunya, tidak dari ayahnya, atau tidak dari seorang suami. Misalnya suami istri ya seorang istri masih punya suami. Ya, kemudian melakukan perzinahan atau serong. Nah, kemudian sampai hamil. Nah, tadi saya sebutkan seorang suami merasa tidak menggauli dan merasa itu bukan anaknya, atau mungkin seorang suami tahu bahwa itu istrinya selingkuh. Maka kemudian dengan li'an tadi bersumpah 4 kali bahwa itu adalah bukan dari hasil hubungannya dengan dirinya sebagai suami. Ya. Kemudian yang kelima bersumpah laknat Allah akan menimpa dirinya kalau dia berbohong. Maka ini berarti sah bukan menjadi anak dari ayah. Nah, waris itu kan yang mewarisi itu kan hak dari seorang dari suami. Nah, karena suami itu adalah sebagai kepala keluarga. Nah, tetapi seorang suami itu juga wajib mewarisi istrinya, memberikan hartanya. Ketika sudah meninggal itu istrinya mewarisi harta suaminya. Nah, nanti anak dari hasil perzinahan ini boleh mewarisi dari ibunya, gitu ya. Jadi kalau sudah harta itu sudah menjadi hak dari istrinya. Nah, dengan demikian maka kalau mewarisi yang mewarisinya dari harta yang dimiliki dari ibunya. Saya kira demikian. Tetapi kalau anak angkat tadi sudah jelas ya, kalau anak angkat itu sudah jelas tidak memiliki hak waris. Baik, demikian Pak Khairul Asri. Mohon maaf kalau apa yang saya jawab ini salah atau belum memuaskan. Terima kasih Mas Dimas. Langsung saya tutup nggih.
Nggih, Baik, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Prof Masrufi, Bu Mutmainah, Bu Ispen dan sebagainya, dan semuanya saja yang hadir di kajian online pagi hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau terdapat banyak kesalahan, banyak kekurangan. Kebenaran hanyalah milik Allah, kekurangan, kesalahan adalah dari diri saya pribadi. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih Pak Nurbini. Sami-sami Bu. ya baik. Selanjutnya terakhir, apakah akan ada disampaikan Pak Prof? Monggo Pak Prof dipersilahkan, barangkali ada yang perlu disampaikan. Oh, saya atas nama jamaah semuanya, baik yang dari Gunung Pati maupun dari Unimus, ini banyak, dari UNES, ya. Lalu jadi semuanya saja mengaturkan terima kasih Pak Nurbini atas pencerahan yang dikaji pada pagi ini, dan tema pagi ini sangat kontekstual ya, apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Yang berakhirnya kita ada satu semakin menambah keyakinan ya, bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang paling sempurna untuk dijadikan pedoman di dalam kehidupan kita, terkhusus adalah di dalam konteks laki perempuan gitu ya. Semoga kajian pagi ini menambah ilmu bagi kita semua para jamaah. Suaranya hilang, Prof. Nggih, niki tampaknya terputus niki jaringan niki. Baik, begitu ya, nggih, dari jamaah sekalian, sebelum mengakhiri pengajian Ahad pagi pada pagi hari ini, sebaiknya marilah kita akhiri dengan lafal hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator pada pagi hari ini mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangannya. Saya mohon izin undur diri. Terputus nggih, Prof? Iya. Pak Nurbini, sekali lagi saya tadi sudah bicara banyak kok putus ya. Intinya atas nama jamaah mengaturkan terima kasih, semakin menambah keyakinan kita semua bahwa syariat Islam ini adalah pedoman yang sempurna ya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus adalah topik yang dibicarakan yang sangat aktual ini. Pada seluruh jamaah, terima kasih rawuhnya, semoga sehat selalu, dan pada Pak Nurbini, terima kasih, semoga selalu sehat untuk terus menebarkan ilmu dan kemaslahatan kepada masyarakat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof atas penyampaian. Baik, sudah menunjuk waktu menunjukkan 7.39, dan waktunya melakukan kegiatan selanjutnya. Saya mewakili takmir Masjid At-Taqwa Patemon PCM Gunung Pati 2 mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah istiqomah mengikuti PAP setiap Ahad ini. Semoga Bapak Ibu teriring doa selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam
segala urusan. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Wabarakatuh.